terjadi Indonesia, saudara-saudara, terhadap pemerintah negeri ini? Pemerintahnya benci banget sama Islam, ajaran Islam yang dikriminalisasi, para pengusungnya yang berusaha menegakkan syariatnya dimusuhi, dipenjara, dizalimi, uangnya mau dikangkangi dengan berbagai peraturan, berbagai macam kepres apapun lah namanya. Oh, kok ada ya rezim seperti ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi. Saudara sekalian, 25 Januari silam, 2 hari yang lalu, hari Senin, pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani dan sejumlah pejabat keuangan lainnya meluncurkan secara resmi apa yang disebut dengan Gerakan Nasional Wakaf Uang GNWU. Nah, ini menarik saudara, karena ternyata kata Kiai Haji Ma'ruf Amin yang jadi wakil presiden, pemanfaatan wakaf masih lebih banyak hanya digunakan untuk bidang sosial peribadatan, yakni menjadikan masjid, madrasah, dan makam. 3M. Potensi wakaf Indonesia sekitar 2.000 triliun dan sekitar 188 triliun dalam bentuk uang. Coba siapa yang nggak ngiler 2.000 triliun, 188 triliun dalam bentuk uang? Siapa yang nggak ngiler? Siapa yang nggak ngiler? Walaupun Presiden Republik Indonesia dengan bangga, dengan gagang, jangan khawatir, ada 11.000 triliun datanya di kantong saya. Kalau kita punya 11.000 triliun, ngapain pontang-panting cari utang kesana kemari dan seterusnya dan sebagainya? Ngapain uang haji diembat? Ngapain uang BPJS diembat? Aduh, udahlah. Ini negeri sakarat mulai gitu kan. Nah, jadi apa ambisinya? Bagaimana nggak tertarik ya? Di sini dikatakan ada tak berhenti di bank besar skala nasional. Salah satu program nyata dari Gerakan Nasional ini adalah memperluas kanal penerimaan wakaf. Memperluas kanal penerimaan wakaf, bukan penyaluran wakaf ya. Manfaat wakaf tadi menerima penerimaan wakaf melalui perbankan syariah dan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah hingga pedesaan. Kata Ma'ruf Amin, mereka harus menyebar merata untuk melayani masyarakat yang ingin berwakaf di seluruh Indonesia. Jadi melalui jaringan perbankan ekonomi syariah, lembaga mikro keuangan, rakyat didorong untuk mewakafkan uangnya. Disedot gitu dari daerah, petani, nelayan, buruh yang karena ajaran Islam mengajarkan wakaf itu adalah suatu amal soleh yang dahsyat, yang ganjarannya luar biasa, yang selama ini tadi seperti 3M tadi, madrasah, masjid, dan apa tadi, itu pahalanya mengalir terus selama masih dipakai, yang disebut amal jariah. Jadi umat Islam pedesaan, buruh, petani, nelayan, guru, mungkin rakyat-rakyat kecil itu dengan dasar agama ajaran Islam, mereka mewakafkan sebagian hartanya. Berdirilah masjid, berdirilah musola, berdirilah tempat-tempat ibadah, madrasah dan sebagainya. Nah ini, sekarang potensi itu akan disedot oleh pusat dengan nama-nama gagah tadi. Untuk apa? Untuk pembiayaan APBN ya. Sri Mulyani mengatakan pada tahun ini akan ada proyek pemerintah di 11 kementerian yang dibiayai melalui instrumen surat beragam syariah atau sukuk bernilai 2,7 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah menyiapkan instrumennya, yaitu Cash Wakf Link Sukuk CWLS. Di samping penerbitan sukuk negara yang sudah berlangsung lebih lama, obligasi dipakai untuk mendanai proyek negara. APBN, aduh. Luki Alfirman, seorang dirjen di Kementerian Keuangan, secara terus terang
mengatakan sukuf wakaf juga akan digunakan untuk pembiayaan APBN, meringankan beban fiskal untuk program-program sosial. Anda tahu nggak, kalimat ini menunjukkan bahwa APBN kita berat. Kalimat Dirjen di sini menunjukkan bahwa APBN kita punya beban yang sangat berat, meringankan beban fiskal. Tapi kalau kita tahu beratnya anggaran APBN itu hampir sepertiganya digunakan untuk membayar utang, membayar pokok dan cicilan. Maksud saya cicilan pokok dan bunga utang luar negeri kita yang sekarang sudah 6.000 triliun dengan suku bunga yang sangat tinggi. Jadi logika kita nanti uang dari rakyat, dari petani, dari tukang ojek, dari guru, dari guru-guru madrasah, guru-guru pengajian yang berwakaf uang karena ajaran Islam itu disedot, dihisap dari daerah desa ke pusat untuk bayar utang ke luar negeri. Yang utang itu nggak jelas dipakai apa, siapa yang terima dan lainnya. Yang kita tahu sekarang ini adalah sebagian dari utang itu digunakan untuk membiayai program bansos, bantuan sosial yang digarong, dirampok, dimaling oleh Menteri Sosial yang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, yang berkali-kali menampilkan diri, memproklamasikan diri, berkoar-koar sebagai partai wong cilik. Tapi menterinya bisa tega mengambil jatah wong cilik yang katanya menjadi basis partai ini. Jadi begitu saudara, kalau uang wakaf, Gerakan Nasional Wakaf Keuangan ini, Gerakan Nasional Wakaf Keuangan GNWO ini jadi sukses, menyedot begitu banyak sampai 188 triliun potensi dari uangnya, karena total potensi wakaf itu 2.000, maka uang itu untuk menambal APBN yang kita tahu pertama entah untuk apa. Membangun infrastruktur yang gila-gilaan pun ternyata boleh ngutang juga. Uangnya uang BUMN yang ditugasi dan juga ngutangnya. Untuk itu BUMN kita dalam tempo beberapa waktu dekat ini akan meledak. Harus menanggung pembayaran bunga-bunga utang yang dahsyat luar biasa. Utang mereka naik berkali-kali lipat setelah mendapat penugasan membangun infrastruktur oleh Presiden Joko Widodo. Wow. Ya, pada tahun 2020 Badan Pengelola Dana Haji mencatat saldo 143 triliun, sebesar 99 triliun ditempatkan dalam produk investasi dan 43 triliun ditempatkan di bank syariah. Dana ini bisa lebih cepat menggelembung karena Omnibus Law tidak menentukan pajak. Jadi bagaimana pemerintah? Ini lucunya ya saudara. Di sini lucunya saudara, pemerintah sangat ngiler, ngeces. Airnya menetes, ngeces. Melihat potensi dana umat Islam yang ratusan triliun. Setelah dana haji digunakan untuk macam-macam, 2 tahun lalu pengelolanya namanya Anggito Abimanyu itu mengatakan akan membiayai infrastruktur senilai berapa ya? 88 triliun kalau nggak salah, kemudian kita ribut dan dibatal. Sekarang wakaf. Bayangkan saudara, wakaf. Kemudian ada lagi orang netizen. Ini memang jahil netizen kita ya. Sri Mulyani berharap bisa bangun infrastruktur senilai 597 miliar dari dana wakaf. Ya kan? Di atas ada yang komentar tweetnya, bangun infrastruktur dari wakaf. Apa dana APBN sudah bangkrut? Dana utang 6.000 triliun sudah habis. Iya, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Badung, jahil-jahil memang netizen kita, Masya Allah. Ini dari Tengku Zulkarnain kita tahu, Kiai Sepuh ini memang dahsyat luar biasa. Beliau Tengku Zulkarnain menulis dalam tweetnya, Ustadz Tengku Zul ya, beberapa artis wafat, Jokowi sampaikan duka cita. Oke. Ada yang kita ingat, Glenn Fredly lah, siapa segala macam. Syekh Ali Jaber dan Sayyidul Walid Habib Ali Assegaf wafat, tak terdengar ucapan duka cita beliau.
Oke. Giliran mau ngumpul uang wakaf uang umat Islam, presiden, wakil presiden, dan menteri keuangan turun semua. Dan beliau bertanya, begitu pentingnya artis dan uang, beliau. Nah, ini ada lagi nih, lucu. Kita suka dapat WA, pesan-pesan SMS yang nipu, ya kan? Nih ada di sini di screenshotnya. Selamat, Anda mendapat hadiah 100 juta rupiah program kuota internet unlimited T-Cell. Kode PIN ini berlaku 2 hari. Mohon verifikasi di ini. Ya, saya sering dapatkan. Dia jawab sama orang yang dapat ini. Tolong kasihkan ke Pak Jokowi buat wakaf uang ya. Tukang tipu. Kan biasanya kalau kita layani, kita disuruh transfer uang dulu begini. Dia langsung tolong kasihkan ke Pak Jokowi buat uang wakaf ya. Ya, bekat wakaf uang ya. Aduh, netizen. Ini ada lagi dari tweet Tengku Yujul. Takut uangnya dimaling, Tengku Zul enggan ikut gerakan wakaf nasional. Aduh. Jokowi luncurkan gerakan nasional wakaf uang, potensinya besar 188 triliun. Lalu ini ada judul Sri Mulyani berharap bisa bangun infrastruktur senilai 590 miliar dari dana wakaf, yang fotonya dia bicara pakai kerudung putih, kerudung disampir. Tapi di atas ada komentar, mendadak pakai kerudung saat mengemis ke umat Islam. Saudara-saudara, beginilah nasib kita di Indonesia, luar biasa. Uangnya diincar, uangnya ingin dikangkangi, ada bukti-buktinya ya, darah haji, sekarang wakaf dan sebagainya. Aduh, luar biasa sekali. Tapi ajarannya dikriminalisasi, saudara. Ajarannya dikriminalisasi. Khilafah itu bukan cuma sejarah dalam Islam. Khilafah itu syariat, ajaran Islam. Kalau kita buka kitab-kitab fikih ulama-ulama salaf, ulama terdahulu, bahkan kita punya dulu kitab fikih Sulaiman Rashid yang diajarkan di sekolah di SMA, saya masih ingat waktu itu tahun 80-an, itu Sulaiman Rashid ulama kita yang buku yang tebal itu diajarkan sekolah itu ada satu bab tentang khilafah. Jadi khilafah itu syariat Islam yang oleh pemerintah Indonesia pertama dilarang, kemudian dikriminalisasi. Para pendukungnya, para pengusungnya kemudian diberi stempel-stempel radikal, ekstrim dan sebagainya. Bahkan kemarin kita dengar berita ada wakil dekan di sebuah universitas negeri dicopot hanya gara-gara sang wakil dekan pernah aktif di Hizbut Tahrir Indonesia yang kita kenal getol mengusung ideologi khilafah. Dan sekarang sedang dibuat lagi peraturan Perpres bahwa HTI, anggota HTI dilarang ikut pemilu. Wow, diperlakukan seperti PKI, saudara. Itu karena HTI mengusung ideologi khilafah. Karena HTI mengusung syariat khilafah sebagai bagian dari syariat Islam. Tapi ajaran Islamnya dikriminalisasi, ulamanya dizalimi, ustadz ulama habaibnya dizalimi, uangnya mau dikangkangi. Aduh, ini gimana ya? Kalau saya punya tetangga, setiap hari saya benci dia, saya pikirkan bagaimana cara mencelakai dia, tetangga saya itu. Saya fitnah dia, saya laporkan ke Babinsa, ke apalagi itu namanya itu pejabat-pejabat TNI, Polri, level kecamatan itu apa namanya, Babinsa, Kapkamtib, apalagi itu nggak ngerti saya. Saya bilang, cuy, bapak ini begini. Pokoknya saya benci banget orang itu, karena saya benci lah pokoknya. Tapi karena orang itu kaya, saya pengen juga dapat uangnya. Aduh, tetangga-tetangga sekampung saya mengatakan si Edi itu gila ya. Nggak tahu diri ya, nggak punya akal ya, nggak sehat akalnya, yang nggak waras ya. Emang kenapa? Bayangin, dia benci banget sama Bapak A itu, tapi dia juga pengen dapat duitnya. Dia fitnah Bapak itu, dia laporin ke polisi, dia jelek-jelekin ke orang-orang, dia bikin status medsos segala macam, tapi dia pengen dapat duit Bapak itu. Ini manusia Edi Mulyadi ini gila. Nah, itulah yang terjadi Indonesia, saudara-saudara, terhadap pemerintah negeri ini.
Pemerintah benci banget sama Islam, ajaran Islam yang dikriminalisasi, para pengusungnya yang berusaha menegakkan syariatnya dimusuhi, dipenjara, dizalimi, uangnya mau dikangkangi dengan berbagai peraturan, berbagai macam kepres apapun lah namanya. Oh, kok ada ya rezim seperti ini ya? Kok ada ya rezim seperti ini? Gimana Anda mau menjelaskan kepada saya dengan cara apa? Kalau saya nggak masuk akal sehat saya, nggak masuk akal sehat saya, nggak masuk apa istilahnya lagi ya, etika barangkali ya. Nggak etis banget saya musuhin orang tapi saya ngarepin duit ya. Tapi itulah saudara, itulah republik kita ini. Jabatan-jabatan digunakan untuk hukum, jabatan, hukum digunakan, dilipat, ditekuk, dijungkir balikan untuk menyelamatkan jabatannya, untuk melanggengkan jabatan pangkat kekuasaannya. Untuk dengan itu hukum plat segala macam tadi digunakan untuk membungkam orang-orang yang kritis yang dianggap sebagai lawan. Selamat datang di Indonesia yang seperti ini. Ambiar saudara. Ngomong-ngomong gimana? Anda mau ikut gerakan nasional wakaf uang? Kalau saya seperti Tang Uzul, ogah takut dimaling. Orang yang jelas-jelas hasil ngutang untuk bansos saja dimaling, apalagi uang wakaf yang memang sejak awal umat Islam berwakaf itu kan, tanda kutip ya, niat hilang. Dia nggak mikirin lagi, nggak mikirin returnnya, nggak mikirin keuntungan, udah uang hilang gitu, dianggap hilang sebagai bagian dari amal jariah, amal soleh di hadapan Allah. Makanya umat Islam relatif nggak rewel. Nah ini yang ditangkap oleh para penguasa negeri kita. Ya wes, lah. Oke ya, dari saya sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan tentu saja subscribe channel ini, channel Bang Edi channel ini ya. Semoga bermanfaat. Saya Edi Mulyadi untuk Forum News Network FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.